Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap taati protokol kesehatan. Anak-anak, meskipun kalian belajar di rumah, semoga kalian semua tetap semangat, tetap bersama keluarga, dan mari kita mulai pembelajaran tema 6 subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Selamat menyaksikan. Tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat meraih cita-cita. Pembelajaran 3 terdiri dari 3 muatan pembelajaran. 1. Bahasa Indonesia. 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 2. PPKN 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menjelaskan manfaat beberapa keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 3. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keberagaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. 2. Melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. 3. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. 4. Melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Media, alat pembelajaran, sumber belajar, buku teks, gambar peta dan rumah ibadah, teks informasi seorang arsitek, lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka. Siswa mengamati gambar dan teks yang terdapat pada halaman 1 tentang cita-cita tak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, tetapi setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema Cita-citaku dan judul subtema Giat berusaha meraih cita-cita. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik cita-citaku. Pertanyaan: apakah semua orang berhak mempunyai cita-cita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu?
Ayo membaca. Siswa membaca dengan cermat sebuah bacaan tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Dengan bimbingan guru, siswa lalu membahas tentang seorang arsitek ternama Indonesia. Siswa juga membahas tentang kegigihan tokoh tersebut dalam meraih cita-cita. Setelah memahami isi bacaan, siswa lalu melengkapi diagram yang terdapat pada buku siswa tentang apa yang dialami oleh tokoh tersebut. Siswa juga menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Ayo mengamati. Siswa mengamati 5 buah gambar bangunan tempat beribadah yang terdapat di Indonesia. Dengan bimbingan guru, siswa membahas satu persatu tentang bangunan ibadah tersebut. Guru dapat memberikan pertanyaan, apakah kelima tempat ibadah itu ada di daerahmu? Siswa kemudian secara berkelompok melakukan pengamatan di daerah sekitarnya. Apakah terdapat bangunan-bangunan ibadah tersebut? Siswa dengan masing-masing kelompoknya mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. 2. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. 3. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. 4. Dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut berikut keterangan di bawahnya. 5. Tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. 6. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya, atau gunakan contoh di bawah. 7. Jelaskanlah kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. 8. Presentasikanlah hasil karyamu di depan kelas. 9. Catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain yang membandingkan rumah ibadah yang lain. Siswa menuangkan hasil pencarian informasi tentang 2 buah rumah ibadah dan menuangkannya ke dalam bentuk kesimpulan yang dilengkapi gambar serta penjelasannya. Siswa lalu mempresentasikannya di depan kelas. Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. IPS KD 3.1 dan 4.1. Ayo mengamati. Siswa mengamati 2 buah gambar peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan di Indonesia. Dengan bimbingan guru, siswa membahas satu persatu informasi khusus yang terdapat pada peta tersebut. Siswa secara kelompok kemudian bekerja sama dalam membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Siswa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bekerjalah
bersama kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. 3. Mintalah kepada gurumu peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu. 4. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. 5. Tandailah daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan yang dimaksud. 6. Lakukanlah hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam tumbuhan atau hewan lainnya. 7. Jelaskanlah manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. 8. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apakah yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. 9. Presentasikanlah hasil pekerjaanmu di depan kelas. Siswa menyajikan hasil pencarian informasinya dari berbagai sumber ke dalam sebuah kesimpulan tentang manfaat sumber daya tumbuhan atau hewan terhadap masyarakat yang tinggal di daerahnya. Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. IPS KD 3.1 dan 4.1. Ayo membaca. Siswa membaca teks informasi tentang mendeklamasikan puisi yang baik. Dengan bimbingan guru, siswa lalu membahas tentang cara memahami makna sebuah puisi, yaitu salah satunya dengan cara memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Siswa lalu melihat kembali puisi tentang penjaga alam pada pembelajaran pertama. Siswa memberikan tanda centang untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Siswa juga melatih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Siswa menceritakan bagaimana mereka bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan tugasnya hari ini. Siswa lalu menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nilai dan sikap apakah yang kamu kembangkan untuk bekerja sama? Apa saja yang kamu lakukan di tempat ibadahmu selain berdoa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjalankan kegiatan ibadahmu? Kerjasama dengan orang tua. Siswa bekerja sama dengan orang tua dengan menceritakan salah satu tempat ibadah yang pernah mereka kunjungi. Siswa menanyakan kepada orang tuanya mengapa orang tuanya pergi ke sana. Jenis penilaian. 1. Membuat informasi tentang rumah ibadah. Bentuk penilaian, penugasan, instrumen penilaian, rubrik, KD PPKN 3.3 dan 4.3. Tujuan kegiatan penilaian: mengukur pemahaman siswa dalam mengidentifikasikan rumah ibadah yang terdapat di sekitarnya, mengukur keterampilan siswa
dalam membuat kesimpulan dari hasil pencarian. Dua, membuat peta persebaran sumber daya alam. Bentuk penilaian, penugasan, instrumen penilaian, daftar periksa atau rubrik. KD IPS 3.1 dan 4.1. Tujuan kegiatan penilaian: mengukur pemahaman siswa dalam membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, mengukur pengetahuan siswa tentang sumber daya tumbuhan atau hewan yang paling banyak dihasilkan di daerahnya, mengukur keterampilan siswa dalam membuat peta. Demikian tadi video pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.